6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kalau berdasarkan data angkutan lebaran tahun lalu, kalau dibandingkan dengan itu di H-9 itu udah 2.000 lebih, sedang ini baru 1.400. Itu berarti menurun. Dan kita sudah survei di beberapa tempat termasuk bahan pokok ya, khususnya bawang merah itu memang mengalami kenaikan. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Murhum Bau-Bau hingga H-9 Lebaran masih terpantau normal. Dalam upaya menjaga inflasi serta stabilisasi harga selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, Pemkot Bau-Bau bersama tim pengendalian inflasi daerah menggelar sidak di pusat-pusat pasar perbelanjaan. Inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya hari ini, Kamis 12 Maret 2026, bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, arus mudik Lebaran tahun 2026 di Pelabuhan Murhum Bau-Bau hingga H-9 Lebaran masih terpantau normal. Jumlah penumpang yang berangkat belum menunjukkan lonjakan signifikan seperti periode yang sama tahun lalu. Informasi terkait hal itu dilaporkan Afriansyah. Artinya kalau berdasarkan data angkutan lebaran tahun lalu itu, kalau dibandingkan dengan itu di H-9 itu, arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Murhum Bau-Bau hingga saat ini masih terpantau normal. Jumlah penumpang yang berangkat belum menunjukkan lonjakan signifikan seperti periode yang sama tahun lalu. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau, Tahir Laitupa mengatakan, jumlah penumpang pada H-9 Lebaran tahun ini tercatat sekitar 1.800 orang. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang sudah mencapai lebih dari 2.000 penumpang. Artinya kalau berdasarkan data angkutan lebaran tahun lalu itu, kalau dibandingkan dengan itu di H-9 itu udah 2.000 lebih, sedang ini baru 1.400. Nah, itu berarti menurun jika dibandingkan dengan yang tahun yang lalu tuh. Meski demikian, menurut Tahir, kondisi tersebut belum bisa menjadi gambaran penuh arus mudik Lebaran tahun ini, karena posko angkutan Lebaran belum resmi dibuka. Posko angkutan Lebaran di Pelabuhan Murhum Bau-Bau dijadwalkan mulai beroperasi pada 13 Maret dan akan berlangsung hingga 30 Maret 2026. Tahir menegaskan keselamatan pelayaran menjadi prioritas utama selama angkutan Lebaran. Pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap kapal yang tidak memenuhi standar kelayakan. Himbauan Pak Menteri itu tidak ada tawar-menawar terkait dengan keselamatan pelayaran. Jadi kalau memang kapal dianggap tidak layak untuk dioperasikan, ya memang harus begitu. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam memastikan kelancaran angkutan Lebaran. Tanggung jawab keselamatan tidak hanya berada di satu institusi. Menurutnya, pihak operator kapal, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga instansi terkait harus bekerja bersama menangani berbagai potensi masalah selama arus mudik. Selain faktor keselamatan kapal, kondisi cuaca juga menjadi perhatian utama. Jika tinggi gelombang mencapai lebih dari 2 meter, kapal tidak diperbolehkan berlayar. Jadi kalau misalnya dari BMKB sudah merilis bahwa ombak dengan ketinggian di atas 2 meter itu otomatis kita tidak bisa berangkat lagi dan tidak ada tawar-menawar. Begitu dirilis oleh BMKB 2 meter ya udah. Karena umumnya kapal-kapal yang kita di sini kan kapal-kapal rakyat kan. Tahir mengungkapkan penundaan keberangkatan kapal sempat terjadi beberapa hari lalu akibat gelombang tinggi. Kapal rakyat dengan tujuan Kabupaten Bombana terpaksa ditunda keberangkatannya demi keselamatan pelayaran. Di sisi lain, Tahir mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah program untuk mendukung kelancaran mudik.
Salah satunya diskon tiket kapal sebesar 30% dari pemerintah melalui Pelni. Selain itu tersedia juga program mudik gratis menggunakan kapal cepat rute Bau-Bau Kendari dengan kuota sekitar 1.600 penumpang. Tahir mengimbau masyarakat yang ingin memanfaatkan program tersebut agar segera melakukan pendaftaran sebelum kuota terpenuhi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Dalam upaya menjaga inflasi serta stabilisasi harga selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, Pemkot Bau-Bau bersama tim pengendalian inflasi daerah menggelar sidak di pusat-pusat perbelanjaan. Harul Mulku melaporkan selengkapnya. Dan kita sudah survei di beberapa tempat termasuk bahan pokok ya, khususnya bawang merah itu memang mengalami kenaikan. Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kota Bau-Bau melakukan inspeksi mendadak sidak di sejumlah pasar tradisional, modern, dan distributor bahan pokok untuk memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga menjelang Hari Raya Idul Fitri pada Rabu 11 Maret 2026. Sidak tersebut dipimpin oleh Wali Kota bersama Wakil Wali Kota serta jajaran TPID Kota Bau-Bau. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tertanggal 18 Februari 2026 tentang upaya menjaga inflasi serta stabilitas harga selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Ditemui usai sidak, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bau-Bau, Dahrul Dahlan mengatakan hasil pemantauan di lapangan menunjukkan beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, terutama bawang merah dan sejumlah jenis ikan. Dan kita sudah survei di beberapa tempat termasuk bahan pokok ya, khususnya bawang merah itu memang mengalami kenaikan ya. Itu secara keseluruhan ya, hampir semua pedagang itu memang kita lihat ada kenaikan, termasuk juga ikan, beberapa ikan juga itu mengalami kenaikan. Meski demikian, untuk komoditas beras yang juga menjadi kebutuhan utama masyarakat hingga saat ini masih terpantau stabil. TPID bahkan telah mengecek langsung stok di distributor beras guna memastikan ketersediaannya hingga Lebaran. Menurutnya, pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga di pasar melalui berbagai langkah antisipatif. Selain sidak pasar, Pemkot Bau-Bau juga telah menggelar pasar murah beberapa waktu lalu guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. TPID juga memastikan ketersediaan logistik pangan di Kota Bau-Bau dalam kondisi aman hingga Idul Fitri. Dan tentu target kita semoga persiapan kita menjelang libur Lebaran ini itu distribusi barang bisa sesuai yang kita harapkan, termasuk juga logistik itu bisa tersedia menjelang Lebaran. Nah, sehingga kita berharap juga apa yang disampaikan Pak Wali tadi itu semoga tidak ada kenaikan yang signifikan ya terhadap bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat menjelang Lebaran nanti. Dahrul Dahlan juga mengimbau para pedagang agar tidak menaikkan harga secara berlebihan menjelang Lebaran dan tetap mengacu pada harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah agar masyarakat bisa berbelanja dengan tenang dan perputaran ekonomi tetap stabil. Dari Kota Bau-Bau, Harul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, Polres Bau-Bau buka layanan penitipan kendaraan gratis selama libur Lebaran. Wode Nurliani melaporkan terkait hal itu. Tingginya angka kriminalitas serta kerawanan pencurian rumah kosong saat libur Hari Raya Idul Fitri mendorong Polres Bau-Bau menghadirkan inovasi layanan bagi masyarakat. Kepolisian membuka layanan penitipan kendaraan gratis bagi warga yang hendak mudik keluar daerah. Program ini menjadi salah satu langkah preventif kepolisian untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang meninggalkan rumah selama libur Lebaran. Warga dapat menitipkan kendaraan roda 2 maupun roda 4 di kantor Polres Bau-Bau selama masa libur Lebaran Idul Fitri. Kasih Humas Polres Bau-Bau Ibtu Rino Asnan menjelaskan
Masyarakat tidak perlu khawatir meninggalkan kendaraannya saat mudik karena kepolisian telah menyiapkan fasilitas penitipan yang dijamin keamanannya. Awalnya kita mau rencana polsek, tapi kita untuk keamanannya kendaraan kita satukan saja di Polres Bau-Bau supaya kita satukan di Polres Bau-Bau saja untuk pengawasannya lebih ketat lagi kan, supaya kendaraan masyarakat bisa aman juga. Karena jumlahnya anggota polsek kan agak terbatas, nanti pengawasannya agak kurang, nanti kita tidak bisa jamin kendaraannya kan. Ya itu KTP dan fotokopi surat kendaraannya kan, KTP STNK-nya yang sesuai dengan meme itu kan, flyer itu. Ibtu Lino menambahkan syarat untuk menitipkan kendaraan juga cukup mudah. Warga hanya perlu membawa fotokopi KTP serta fotokopi identitas kendaraan berupa STNK untuk diserahkan kepada petugas kepolisian. Layanan penitipan kendaraan ini hanya dibuka di kantor Polres Bau-Bau. Hal tersebut dikarenakan karena Polres Bau-Bau memiliki lahan parkir yang luas serta didukung jumlah personil yang memadai untuk melakukan pengawasan selama masa penitipan. Dengan adanya layanan ini, ia berharap masyarakat dapat menjalani mudik lebaran dengan lebih tenang tanpa khawatir terhadap keamanan kendaraan yang ditinggalkan. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Informasi yang terakhir, personel Polres Wakatobi menggelar patroli dini hari dengan cara berbeda selama bulan suci Ramadan. Melalui program Berkah Ramadan, Ketuk Pintu Sahur, polisi menyambangi rumah-rumah warga. Salah satunya pada Rabu 11 Maret 2026, personil Polres Wakatobi menyambangi suku Bajo di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan untuk membagikan paket sahur sekaligus memastikan situasi keamanan tetap kondusif. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari patroli presisi Polres Wakatobi yang dilaksanakan mulai pukul 2.40 waktu Indonesia Tengah hingga 3.30 waktu Indonesia Tengah. Patroli dipimpin Kanit Turjawali, Bribka Laode Abdul Ramadan bersama sejumlah personil yang menyusuri lorong-lorong pemukiman warga, termasuk melintasi jembatan kayu dan bambu yang menghubungkan rumah-rumah masyarakat pesisir. Selain melaksanakan patroli untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, para personil juga mengetuk pintu rumah warga satu persatu untuk membagikan menu sahur. Kehadiran polisi di tengah masyarakat pada waktu dini hari menghadirkan suasana penuh kehangatan dan kebersamaan. Warga yang menerima paket sahur tampak terharu dan menyambut dengan senyum. Beberapa di antaranya bahkan berbincang singkat dengan petugas yang datang, menciptakan momen kebersamaan yang sederhana namun penuh makna di bulan suci Ramadan. Kasih Humas Polres Wakatobi Aibtu Absar menjelaskan bahwa program Ketuk Pintu Sahur merupakan bagian dari pendekatan humanis kepolisian kepada masyarakat. Selain menjaga keamanan wilayah, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan antara polisi dan warga. Melalui kegiatan tersebut, Polres Wakatobi berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dapat terus terjaga selama bulan Ramadan, sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Wakatobi. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Murhum Bau-Bau hingga H-9 Lebaran masih terpantau normal. Dalam upaya menjaga inflasi serta stabilisasi harga selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, Pemkot Bau-Bau bersama tim pengendalian inflasi daerah menggelar sidak di pusat-pusat perbelanjaan. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami ucapkan selamat pagi, terima kasih untuk perhatian Anda, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.